Ya mau lari kemana? Gak bisa lari lagi kan? Pelangi, cepat tangkap mereka semua. Lepaskan aku mau lari. Jangan Dewiku, aku tidak mau melepaskanmu. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi Dewi. Lepaskan aku. Tidak cantik, aku tidak akan melepaskanmu. Mustika ular. Biarta. Hentikan semedimu, Biarta. Aku tahu di mana mustika ular itu. Katakan, di mana mustika itu? Di Kurawan, Biarta. Mustika itu ada di sini. Iya, di mana? Dewa. Terima kasih Dewa karena kau telah menemuiku. Permintaan apa yang kau inginkan dariku, Palastri? Sebenarnya permintaan itu bukan untukku. Itu untuk adikku, Dewa. Aku hanya ingin adikku selalu bahagia. Itu bisa saja kulakukan. Tapi, kamu akan kehilangan mustika ular. Dengan begitu, kamu akan menjadi manusia biasa. Dan begitu pula dengan Hisa. Dia akan menjadi manusia selama-lamanya. Palastri, di mana mustika ular itu? Mulai saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil mustika dari tangan Dewa Ular. Kalau kamu ingin membunuhku, Biarta, bunuhlah aku. Karena kematianku pun tidak akan bisa membawa mustika itu kembali ke dunia ini. Ampun Kanjeng Gusti. Menurut hamba, pernikahan Kanjeng Gusti Bajang dengan Hisa terdapat sebuah kejanggalan yang besar. Karena Kanjeng Gusti Bajang menikah dengan Kanjeng Gusti Putri Narirati, bukan dengan Hisa. Lalu, menurut hamba, sebaiknya pernikahan itu dibatalkan untuk sementara, Kanjeng. Baik lagi. Kalau begitu, kita tunda pernikahan mereka sampai ada keputusan dari kalian yang lebih mengerti tentang permasalahan ini. Baik, Kanjeng Gusti. Kami akan segera berembuk untuk mencari keputusan. Terima kasih. Terima kasih. Tapi aku harap kami tidak terlalu lama menunggu keputusan itu. Baik, Kanjeng Gusti. Hamba mohon diri. Ini semua pasti perbuatan Kamandanu. Dia yang sudah meminta Bajang untuk membuat kekacauan ini. Bopo, tolong jangan menuduh Dimas seperti itu. Aku yakin dia tidak mungkin berbuat sekeji ini. Bagaimana tidak mungkin? Dia sudah berani menuduh Bopo menggugurkan kandungan Wisya. Bisa jadi dia melakukan ini semua, Ger. Tidak, Bopo. Aku tetap tidak yakin Dimas Kamandanu berani melakukan ini semua. Dipangga, kenapa kamu terus membela Kamandanu? Dia sudah berani mempermalukan Bopo. Dia juga bisa merugikan kamu. Bopo harus segera menghadap Kanjeng Kepewinara dan mempercepat pernikahan kalian. Bopo!
Wisya. Yunda. Bagaimana Yunda bisa berubah menjadi seperti ini lagi? Wisya, ikut aku, Wisya. Wisya, aku punya kabar gembira untukmu. Kabar apa, Yunda? Sekarang kamu harus merubah dirimu menjadi ular. Untuk apa? Sudah, Wisya. Turuti saja perintahku. Ada apa ini, Yunda? Kenapa aku tidak bisa merubahku menjadi ular lagi? Wisya, saat ini kita sudah menjadi manusia seutuhnya. Kita bukan lagi siluman ular. Apa maksudmu, Yunda? Wisya, aku memohon kepada Dewa Ular untuk mengubah kita menjadi manusia seutuhnya. Berarti sekarang aku bukan Wisya siluman ular. Iya, Wisya. Kita sudah menjadi manusia seutuhnya. Terima kasih Dewa Ular. Terima kasih. Ampun Kanjeng. Hamba mohon dengan sangat agar pernikahan Kanjeng Putri Narirati dan Dwi Pangga segera dilaksanakan. Hanggareksa, aku juga menginginkan pernikahan dan kebahagiaan mereka. Tapi kita tidak bisa mempercepat. Para pandita dan brahmana sedang membicarakan masalah ini. Tapi Kanjeng, tetap tidak bisa. Seperti kita ketahui, Bajang sudah mengatakan kalau dia masih menikah dengan cucuku. Hal ini yang sedang dibicarakan. hamba hanya tidak ingin Kamandanu dan Wisya mendahului pernikahan mereka. Biar bagaimanapun, Dwi Pangga adalah Kang Mas dari Kamandanu, Kanjeng. Dan saat ini, Kamandanu sedang tidak waras. Aku mengerti tentang semua permasalahan ini. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak bisa mendahului para tata cara negara kita. Kita harus tetap menunggu, Hanggareksa. Bagaimana rasanya semalaman kalian berada di sini? Benar-benar menyenangkan, Lampir. Malam itu, aku pikir malam yang sangat membahagiakan seumur hidupku. Terima kasih, Lampir. Kamu telah memberikan kesempatan untuk kami berduaan semalam suntuk. Kamunya saja yang bodoh, Lampir. Berani kamu menyebutku bodoh? Sebenarnya aku dilarang berpacaran sama dia. Sekarang aku sudah bisa berpacaran, Lampir. Terima kasih, Lampir. Sial. Tahu begitu? Aku tidak akan memasukkan kalian ke sini. Akan kulemparkan kalian sekarang. Ya. Tolong lepaskan aku. Aduh, aku tidak akan melepaskanmu lagi, Dewi. Kang, nanti kalau ketahuan orang tuaku gimana? Nanti saja, aku berjanji. Kalau misalnya nanti aku pulang dulu, nanti akan aku beritahu orang tuaku dan kita pasti akan menikah, ya Kakangnya. Janji. Kamu pasti mau lari. Tidak. Ayo, lepaskan aku. Lepaskan. Dewi. Kamandanu, tunggu. Ampun, Kanjeng. Bukan maksud hamba untuk berkata lancar. Tapi sikap Kanjeng hanya akan menghancurkan hidup Ratu. Aku malah menegakkan kebenaran, Kamandanu.
pertunangan mereka yang salah. Tapi Rati tidak mencintai Kanjeng. Apapun itu, tetap saja dia istriku dan tidak akan merubah kenyataan. Dan harusnya kau membela aku, Kamandanu. Karena dengan begitu, kau bebas menikahi Wisyu. Maaf Kanjeng, itu sama saja Kanjeng memaksakan kehendak. Apa kamu bilang? Buka matamu, Kamandanu, dan lihat dengan jelas siapa yang dipaksa. Jelas-jelas aku tidak mencintainya. Mereka semua termasuk kamu sudah menipuku. Aku masih berbaik hati tidak menghancurkan hidup kalian semua. Kalau ini hanya pelampiasan kemarahan Kanjeng, hamba mohon, hentikan semua ini. Aku tidak marah pada Rati, karena aku sangat mencintainya. Dan aku sudah memaafkannya sebelum dia minta maaf padaku. Kalau begitu, apa Kanjeng bisa melepaskan Rati? Tidak akan. Justru kau akan merebutnya dan memilikinya. Ini adalah hak dan tanggung jawabku sebagai suami Nari Ratih yang sah. Kanjeng! Bagaimana caranya Pangeran untuk menyelamatkan bopoku dan Bibi Dewi Sari? Aku juga sedang memikirkannya. Tapi sampai sekarang aku belum tahu. Lalu bagaimana dengan nasib bopoku dan Bibi Dewi Sari? Aku juga tidak tahu. Oh, Paman, Bopo tidak apa-apa kan? Bopo baik-baik saja, Laras. Bopo semalam habis menghabiskan malam yang bahagia seumur hidup Bopo. Bahagia kenapa, Paman? Lalu, kenapa Paman bisa keluar dari angin puyuh itu? Kalau masalah Paman bisa keluar dari angin puyuh itu nggak penting, Pangeran. Yang penting adalah semalam Paman habis menghabiskan waktu yang indah. Paman sama cinta sejatiku. Cinta sejati? Paman, tolong katakan bagaimana Paman bisa keluar dari angin puyuh suruhan Tongkat Mak Lampir? Nggak tahu. Paman nggak ingat. Pasti ada cara untuk masuk ke dalam angin puyuh itu. Bagaimana caranya, Pangeran? Aku akan membuat alat yang persis yang pernah dimiliki oleh Tongkat Mak Lampir. Lalu, kamu mau membantu aku kan? Aku akan masuk ke dalam angin puyuh itu. Dan kamu akan memantauku dari luar memakai alat itu. Memangnya itu tidak membahayakan, Pangeran? Tidak, Laras. Baiklah kalau begitu, Pangeran. Aku setuju. Wisya, ada apa? Kamu ceria sekali. Iya, Kamandanu. Hari ini aku senang sekali. Sudah lama sekali aku tidak melihat senyumanmu itu. Beruntung sekali aku pagi ini. Katakan Wisya, apa yang sudah membuat kamu bahagia? Karena aku sekarang sama sepertimu. Maksud kamu? Sekarang aku ini manusia, Kamandanu. Dan bukan siluman ular lagi. Wisya, kenapa kamu melakukan ini? Yundaku yang membantuku seperti ini, Kamandanu. Apa kamu yakin, Wisya? Iya, Kamandanu. Dan aku senang sekali. Terima kasih atas pengorbananmu yang sangat besar. Ini membuat aku sangat berarti. Iya, Kamandanu. Dan sekarang kita bisa menemui Paman Hanggareksa dan minta izin. Percuma saja, Wisya. Bopo sudah sangat marah padaku. Apapun yang terjadi, kita ini adalah anaknya, Kamandanu. Jadi kita harus berbakti pada Bopomu. Kamu jangan tunjukkan kemarahan, tunjukkan dengan cinta. Aku yakin Bopomu pasti akan menerima kita. Baiklah, kita ke sana. Tunggu, Kamandanu. Aku ke kamar dulu. Sucinya cintamu
suci, oh suci, kita tinggal bersama. Kenapa Kamandanu? Apakah ada yang aneh padaku? Tidak, Wisya. Sama sekali tidak. Kamu terlihat sangat cantik. Terima kasih atas pujianmu. Kamu sudah siap? Ya Wisya, semoga saja Bopo mau membuka hatinya untuk pernikahan kita. Itu juga yang aku harapkan, Kamandanu. Rindunya hatiku padamu. Wisya, aku mohon padamu, jika nanti Bopo mengatakan yang tidak-tidak tentang kamu, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan khawatir, Kamandanu. Aku sangat menghormati Paman Hagareksa. Jadi aku tidak akan mungkin sakit hati Kamandanu. Terima kasih, Wisya. Aku sudah mengatakan pada kamu berkali-kali, Kamandanu. Aku tidak akan pernah merestui pernikahan kalian. Maaf, Bopo. Aku datang sini bukan untuk itu. Lalu untuk apa? Aku yang meminta Kamandanu untuk mengantarkanku untuk menemui Paman. Katakan, ada apa lagi? Aku ingin memberitahu kalau Yundaku Palastri sudah bisa membantuku menjadiku manusia. Bukan siluman ular lagi. Benar, Paman. Tapi itu tidak akan merubah keputusanku. Aku tahu. Aku tidak akan pernah merestui kalian. Karena aku tidak akan rela putraku menikahi perempuan yang sudah punya anak dari orang lain. Aku mengerti, Paman. Apa kalian tahu? Pernikahan kalian bisa menggagalkan pernikahan Kanjeng Putri Narirati dan Dwi Pangga. Tapi Bopo, aku rasa kami tidak ada hubungannya dengan pernikahan mereka. Lalu bagaimana dengan Bajang yang datang untuk merebut kembali Kanjeng Putri Narirati dari Dwi Pangga? Harusnya Bajang tidak menceraikan kamu, Wisya. Bopo, tolong jangan salahkan Wisya. Dia juga tidak mau dicerai oleh Bajang. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapi kalian. Kepalaku rasanya mau pecah. Maafkan kami, Paman. Kamandanu, apa benar kamu mencintai Wisya? Benar, Bopo. Baiklah. Kalau begitu, Bopo akan merestui kalian. Tapi setelah Dwi Pangga dan Kanjeng Putri Narirati melangsungkan pernikahannya. Terima kasih, Paman. Paman merestui kita. Terima kasih banyak, Bopo. Rati. Wisya. Wisya, aku senang sekali sekarang kamu sudah jadi manusia. Bukan siluman ular lagi. Terima kasih, Rati. Tapi aku datang ke sini membawa kabar yang lebih bahagia. Kabar apa itu? Tadi kami menemui Paman Hagareksa untuk memintai restu. Dan akhirnya dia merestui rencana pernikahan kita. Benarkah? Syukurlah, Wisya. Aku senang sekali dengan berita ini. Iya, Rati. Tapi Rati, itu pun dengan satu syarat. Syarat apa, Kamandanu? Bopo hanya akan merestui pernikahan kami setelah kamu dan Kang Mas Dwi Pangga menikah. Harapanku untuk mendapatkan Kamandanu. Dan sebentar lagi kamu akan menikah dengan Wisya, Kamandanu. Bodoh kamu, Kamandanu. Bisa-bisa kamu lebih memilih Wisya daripada aku.
Dasar bodoh kamu, Kamandanu! Sepertinya kamu benar-benar sudah gila! Aku ini kan cantik. Aku memiliki segalanya. Tapi kenapa? Kenapa kamu lebih memilih Wisya, Kamandanu? Hah? Aku sudah memberikan apapun untukmu, Kamandanu. Bahkan harga diriku pun sudah kuberikan padamu. Tapi tidak pernah sedikit kamu membalas cintaku, Kamandanu. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan Nari Rati ataupun Wisya. Justru yang harus kalian khawatirkan adalah Mesin. Mesin? Iya, dia cinta sejati Kamandanu, bukan Wisya. Dan itu artinya Kamandanu tidak akan mungkin pernah menikah dengan Wisya, kalau apapun yang terjadi. Dan aku tidak akan bisa dikalahkan olehmu, Wisya. Aku akan merebut Kamandanu dari Rati dan semua yang kusayangi. Aku berterima kasih atas semua bantuan yang kalian berikan. Semua sangat berarti bagiku. Kalian semua sudah seperti saudaraku dan keluargaku sendiri. Kini kurasa semua tugas-tugasku sudah selesai dan aku harus pergi. Terima kasih untuk semuanya. Salam hormatku untuk semua kanjeng yang ada di sini. Siapa kamu? Nama Wei Jinming. Sepertinya kamu bukan orang daerah sini. Benar, Tuan. Wei datang dari jauh, dari negeri sebelah. Ada keperluan apa kamu ke sini? Di sini bukan tempat sembarangan. Wei tahu ini istana, tapi Wei cari Mesin. Mesin? Siapa dia? Tidak ada yang namanya Mesin di sini. Mungkin Tuan salah tempat. Silakan Tuan pergi. Tidak, Wei tidak salah tempat. Ada apa ini, prajurit? Orang ini mencari orang yang bernamanya Mesin. Mesin? Benar, Mesin ada di dalam kan? Di sini tidak ada yang bernama Mesin. Mari Tuan ikut hamba. Maaf Nona, kenapa Nona bawa Wei ke tempat ini? Bukankah tadi Tuan ingin mencari Mesin? Iya Nona, sudah hampir 3 bulan Mesin pergi meninggalkan China untuk ke Tanah Jawa. Tuan, Tanah Jawa itu sangat luas. Apa Tuan tahu tempat persisnya? Tidak satu pun orang tahu, tapi ada yang pernah bilang kalau Mesin pergi ke Kulauan untuk menemui mantan kekasihnya. Biakta? Pasti yang Tuan maksud Biakta? Ya Nona, dialah mantan kekasihnya. Dia bilang dia ingin mengabdikan hidupnya di sini. Kalau boleh tahu, kenapa Mesin ingin menghabiskan sisa waktunya di Kurawan? Dia sangat terpukul saat dia tahu kalau mantan kekasihnya meninggal dunia. Jadi Mesin masih menganggap kalau Biakta sudah mati? Apa kira-kira Nona tahu di mana keberadaan Mesin? Tolong Nona, Wei harus bertemu dengannya. Maaf, berburu maaf Tuan. Tapi selama saya di Kurawan,
saya belum pernah mendengar nama Mesin. Jadi menurut Nona, Mesin tidak pernah datang ke Kulawan? Sepertinya begitu, Tuan. Mungkin Mesin berada di tempat lain. Tuan? Tuan tidak apa-apa kan? Tidak. Oe hanya bingung kemana lagi Oe harus mencarinya. Maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar tidak bisa membantu. Terima kasih, Nona. Kalau begitu, Oe komisi dulu. Kalau begitu, aku tidak boleh pergi dari sini. Masalah Mesin akan menjadi masalah yang sangat besar. Kamandanu! Tunggu, Kamandanu! Ada apa, Palastri? Kamandanu, tadi ada seseorang yang ingin mencari Mesin. Mesin? Iya, Kamandanu. Orang itu bilang, Mesin sudah pergi dari Cina selama 3 bulan. Dan menurut orang itu, Mesin ingin menghabiskan sehidupnya di Kurawan, di tempat mantan kekasihnya. Berarti Mesin belum tahu kalau sebenarnya Biakta masih hidup. Itu masalahnya, Kamandanu. Kalau sampai Mesin tahu Biakta masih hidup, ini sangat berbahaya. Mesin itu sangat kuat. Kalau sampai mereka benar-benar bergabung, itu akan sangat berbahaya untuk kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku memutuskan untuk tidak jadi pergi dari sini. Aku harus menemui Mesin sebelum Mesin tahu Biakta masih hidup. Baiklah, Palastri. Itu rencana yang sangat bagus. Kalau begitu, aku akan pergi mencari Mesin. Jangan, Kamandanu. Kamu tetap di sini, biar aku saja sendiri mencari Mesin. Baiklah. Dan aku harap masalah ini hanya kita yang tahu. Jangan sampai mereka tahu. Kalau mereka tahu, mereka akan panik. Iya, Kamandanu. Aku setuju dengan pendapatmu. Kalau begitu, aku pamit dulu. Baiklah, hati-hati. Andiniku sayang, kenapa sih kalau kamu ngasih persyaratan selalu saja rumit? Gara-gara kamu menyuruh aku berpenampilan wanita, boponya Laras langsung tergila-gila. Aku mau dijadikan istrinya. Bagus dong, Bajil. Andiniku sayang, apa yang bagus? Itu sama saja. Pisang lawan pisang dong. Andiniku sayang, apa itu? Waduh, Cilaka 13. Jangan-jangan Arya Dwi Pangga. Ingin mencari siapa ya? Dewi Sari. Ada di situ. Ada, sebentar ya. Dewi ternyata. Aduh sayang, siapa yang datang? Boponya Laras. Dia mencarimu. Aduh, kurang ajar. Berani juga dia kesini. Dasar dompet. Selamat bersenang-senang ya, Dewi Sari. Ini semua gara-gara kamu. Bajil. Sudah cepat, kamu temui sana. Enggak. Ini semua gara-gara kamu. Cepat. Nggak mau. Ayo, Bajil. Masih Barna. Sari, mana? Katanya kamu mau datang. Kamu ingkar janji. Makanya karena kamu ingkar janji, aku datang ke sini. Habis
Aku udah nggak tahan menahan rindu ini. Maaf Tuan, sebenarnya aku itu sibuk, banyak kerjaan. Kamu sibuk ya? Kamu nggak ada waktu ya? Aduh sayang. Sari? Iya. Perasaan ada yang beda ya dalam tubuhmu. Sudahlah Tuan, Tuan jangan ngomong kayak begitu. Pak Malik, jangan. Lepaskan. Bajil, kamu kenapa? Kok panik sekali? Gawat ini, gawat. Hampir saja penyamaran aku terbongkar. Memangnya kenapa, Bajil? Aku lupa pasang ini. Kamu taruh di mana? Aku jemur di belakang. Jangan-jangan dimakan kucing. Aduh, Biung, Biung. Pangeran, aku sudah mendapatkan papannya Pangeran. Aku juga. Sekarang kita tinggal mengubah papan ini menjadi papan ajaib. Mengapa tidak bisa Pangeran? Ayo coba lagi. Deklarasi. Sepertinya aku tidak bisa merubah papan ini menjadi papan ajaib. Memangnya kenapa Pangeran? Aku sudah tidak punya suling. Tanpa suling aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kita pakai papan ajaib tongkat Malampir yang rusak. Setelah itu kita betulkan. Kamu benar Laras. Ya sudah kalau begitu, ayo kita cari papan ajaib itu. Ayo Pangeran. Ayo Laras. Untung saja Nagraj sudah tidak tinggal di sini lagi. Kamu benar Laras. Ayo kita cari papan itu lagi. Ya Pangeran. Pangeran, ini dia papannya. Oh iya. Ayo Laras, ayo kita cari papan yang satunya. Oh iya, juga Malampir. Ayo Pangeran, ayo Laras. Pangeran, ini papan yang satunya. Laras. Ayo Laras, kita pergi sebelum tongkat Malampir datang. Ya Pangeran, ayo. Rusak sekali papan ini Pangeran. Apa kita bisa memperbaikinya? Mudah-mudahan dengan kekuatanku, papan ini bisa kembali berguna. Ayo Laras. Sebentar ya.
kamu mendengarku? Ya pangeran, aku bisa mendengarmu. Sekarang kita cara melihatnya. Laras, kamu bisa melihat aku? Iya pangeran, aku bisa melihatmu. Sekarang kita coba cara lain. Dewi. Ya Tuhan. Dewi, apa yang sebenarnya terjadi? Tuhan tadi pingsan. Tuhan, mulai sekarang Tuhan tidak boleh menemui aku lagi. Karena suamiku akan pulang dari Cina. Ingat ya Tuhan, Tuhan tidak boleh menemui aku lagi. Nggak masalah, kan aku sudah ada gantinya. Secepat itu. Siapa? Jadi kamu benar-benar ingin pergi, Pak Astri? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Rati. Lagi pula keadaan di Kurawan sedang seperti ini. Untuk berapa lama kamu pergi? Entahlah, Rati. Tapi yang jelas, setelah urusanku di tempat bibiku selesai, aku pasti akan segera kembali. Baiklah. Kalau begitu aku akan mempersiapkan para prajurit untuk menemani kamu di sana. Tidak usah, Rati. Kalau aku datang bersama prajurit, mereka semua pasti akan bingung. Kalau begitu bagaimana kalau aku ajak Arya untuk menemani kamu? Rati, kamu tidak usah khawatir. Aku sudah biasa masuk dan keluar dari desa itu. Iya, aku tahu itu. Baiklah, Rati. Aku harus segera pergi. Aku akan segera kembali setelah beberapa hari. Jaga diri kamu baik-baik, pasti. Bagus. Rusak saja semuanya. Hancurkan saja hingga tidak ada yang tersisa. Bagus. Rusak saja semuanya. Hancurkan saja hingga tidak ada yang tersisa. Kini saatnya aku menantang Tongkat Malampir. Dia pasti akan memasukkanku ke dalam angin puyuh suruhannya. Kamu perhatikan baik-baik. Saat tongkat jelek itu memasukkan aku ke dalam angin puyuh itu, kamu beritahu aku dengan alat yang sudah kita buat. Baik pangeran, kamu harus hati-hati. Laras, cepat bersembunyi di belakang. Baik pangeran. Berhenti! Kenapa kalian senang sekali menghancurkan kampung ini? Lagi-lagi kamu pangeran. Kamu selalu saja mengganggu kesenanganku. Kali ini aku tidak akan membiarkan kalian bertindak seenaknya. Aku akan
Bisa apa kamu? Kamu jangan meremehkan aku, tongkat Malampir. Meskipun aku anak kecil, tapi aku bisa mengalahkanmu. Kurang ajar. Rasakan ini. Ya. Lumat bocah tengik itu. Ayo. Laras, iya pangeran. Bagaimana aku bisa keluar dari angin ini? Malampir? Malampir? Kurang ajar. Kalian mau coba-coba melawan aku? Ah! Sekarang kalian tidak bisa apa-apa lagi. Temanmu Arya Putra itu akan kukurung selamanya di dalam angin puyuh. Aku tidak takut dengan ancaman Bajang. Aku hanya khawatir dengan apa yang akan Bajang lakukan setelah ini. Lalu apa yang harus kita lakukan, Arya? Aku juga sedang berpikir keras tentang masalah ini. Aku tidak mau jika kamu sampai dibawa oleh Bajang karena kita menggagalkan pernikahan kita. Iya, Arya. Aku juga takut kalau Kamandanu akan mengurungkan niatnya untuk menikahi Wisya. Menurutku, sekarang satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan memaksa para pandita tidak mensahkan pernikahan kamu dan Bajang. Lalu, kita akan cari cara supaya Kamandanu dan Wisya terlebih dahulu menikah. Benar, Arya. Kita harus cari cara untuk mengagalkan pernikahan kita. Tapi, kita harus menggunakan langkah perlahan-lahan agar tidak membuat Kamandanu dan Wisya curiga. Dipangga. Bopo sudah mencari kalian kemana-mana. Ternyata kalian di sini. Ada apa, Bopo? Bopo sudah mempersiapkan sesuatu. Ini, terimalah, Ger. Sudah saatnya kamu untuk terima ini. Ini apa? Itu adalah baju pengantin. Baju pengantin pria turun-temurun keluarga kita. Dan Bopo rasa kamu sudah pantas mengenakan ini, Ger. Semoga pernikahan kalian berjalan lancar dan bahagia. Terima kasih banyak, Bopo. Hei, anak kecil! Mau apa kamu kemari? Aku ingin mencari Bibi Andini. Tidak boleh. Kamu tidak boleh seenaknya masuk dalam istana. Tapi aku ingin bertemu dengan Bibi Andini secepatnya. Bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Pergi, pergi. Pergi. Sama anak kecil tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal. Dewi Sari, makin lama makin cantik aja ya. Yang sopan ya, yang sopan. Laras, kamu kenapa sayang? Kenapa? Aku mohon Bibi Dewi Sari, aku ingin bertemu dengan Bibi Andini. Aku ingin menyampaikan berita penting tentang Arya Putra. Apa dengan Pangeran Arya Putra, Laras? Arya Putra diculik dengan tongkat Malampir dan dia dimasukkan ke dalam angin puyuh. Apa? Laras, sebenarnya apa yang sudah kalian lakukan?
sehingga Pangeran Arya Putra dikurung oleh Mak Lampir? Apa? Tadinya sih kami sedang menyelidiki kelemahannya tongkat Mak Lampir. Tapi akhirnya kami ketahuan. Ini sangat berbahaya. Kita harus segera menyelamatkannya. Ya sudah, kalau begitu aku pamit dulu ya. Kamu hati-hati ya. Ini, sini deh, sini. Ini gawat. Apa yang harus kita lakukan? Aku juga tidak tahu Andini. Tapi biar bagaimanapun kita harus membebaskan pangeran. Walah, jagat Dewa Batara, tolong bebaskan pangeran. Aduh. Aku tahu bagaimana caranya Andini. Bagaimana kalau persoalan ini kita bilang ke Arya Dwi Pangga? Biar bagaimanapun juga dia adalah bobonya. Pasti dia tidak mau anaknya terluka oleh Mak Lampir. Kamu berani sekali, Bajang. Kalau begitu ayo kita kembali ke sana. Ayo, yuk. Kalian mau kemana? Kanjeng Putri, kami ingin menemui Kakang Dwi Pangga. Kalian mencarinya? Kenapa kamu terlihat sedih? Anak hamba, Kanjeng. Anak hamba diculik oleh Mak Lampir. Arya Putra diculik Mak Lampir? Benar, Kanjeng Putri. Maaf Kanjeng, Pangeran mau kemana ya? Entahlah, tapi pastinya dia akan melakukan sesuatu. Jangan-jangan saat tadi kita bicara itu dia dengar. Kalau begitu kita ikuti saja. Ayo Andini. Itu para budak yang paling bodoh. Apa kalian tidak bisa membuatku terhibur? Hah? Mulai saat ini, aku ingin kalian semuanya berbicara sambil bernyanyi. Awas, kalau satu dari kalian ada yang berani membantah perintahku, aku akan melumat kalian semua. Peraturan macam apa itu? Itu peraturan yang sungguh bodoh. Kurang ajar. Siapa yang berani berbicara seperti itu? Patmu dan anak terkutuknya. Mulai saat ini, kamulah yang harus berbicara sambil bernyanyi, Lampir. Bukan para penduduk kampung. Kurang ajar. Berani kamu memerintahku. Selama aku di pihak yang benar, maka aku tidak akan pernah takut oleh apapun. Harus takut padaku. Karena aku yang akan membunuhmu. Ya, 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 ya. Ya!
Sekarang lepaskan dia. Sekarang aku perintahkan kepadamu untuk meminta maaf pada seluruh penduduk kampung yang sudah menjadi korbanmu. Baik, Padmini. Aku meminta maaf pada kalian semua yang sudah membuat kalian menderita. Aku berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan berbuat jahat lagi. La 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 la. Kamu juga harus membebaskan Pangeran Arya Putra, Lampir. Kalau tidak, maka anakku yang akan memaksamu untuk membebaskannya. Oh, jangan Padmini, jangan. Aku pasti membebaskan Pangeran Arya Putra. Cepat lakukan, Lampir. Jangan sampai anakku marah lagi dan menghukummu. Baiklah, Padmini. Aku akan membebaskannya sekarang. Berhentilah kamu angin puyuh. Biarkan Arya Putra keluar dari himpitanmu. Anakku. Kamu tidak apa-apa kan, Nak? Aku tidak apa-apa, Biung. Hormat hamba Kanjeng Raspati. Hamba utusan dari Manguntur menghadap untuk menyampaikan pesan dari Kanjeng Bajang. Baik, kedatanganmu aku terima di Kurawan ini. Apakah ada pesan dari junjunganmu itu? Baiklah, pesan ini sudah aku terima. Sekarang kembalilah ke Manguntur. Terima kasih, Kanjeng. Surat apa itu, Romo? Dari Manguntur. Apakah sebuah ancaman dari Bajang? Tentunya kalau sebuah ancaman, dia bisa menyampaikannya langsung tanpa harus memberikan awal ini. Bukalah surat itu, Romo. Aku ingin tahu apa isinya. Baiklah, kita baca sama-sama. Salam hormat pada Kanjeng Respati. Surat ini datang sebagai undangan bahwa keputusan tentang pernikahan antara Kanjeng Bajang dan Kanjeng Putri Narirati akan dibacakan dalam waktu 3 hari lagi. 3 hari lagi? Bukalah surat itu, Romo. Aku ingin tahu apa isinya. Baiklah, kita baca sama-sama. Salam hormat pada Kanjeng Respati. Surat ini datang sebagai undangan bahwa keputusan tentang pernikahan antara Kanjeng Bajang dan Kanjeng Putri Narirati akan dibacakan dalam waktu 3 hari lagi. 3 hari lagi? Maaf, tunggu. Maaf kalau aku mengganggu perjalanan kalian. Andini, sengaja aku menghadang kamu karena aku mengungkapin perasaanku. Aku itu benar-benar mencintai kamu. Tidak, Paman. Biungku sudah mencintai orang lain. Siapa pangeran? Biung itu sudah mencintai Paman Bajil. Pangeran, coba pangeran pikir. Memang pangeran mau biungnya dinikahi oleh orang yang mukanya jelek, nasibnya nggak jelas, marmut lagi. Mungkin Kakang benar. Untuk apa aku memikirkan Tong Bajil yang nasibnya tidak jelas?
bener. Neng Andini mau menerima cinta paman. Bajil, kenapa sih kamu menarik-narikku seperti itu? Adikku sayang, kenapa kamu mau saja didekati oleh tua bangka itu? Kenapa? Memangnya kenapa, Bajil? Aku tidak boleh berdekatan dengannya. Ya tentu saja tidak boleh, Andini. Karena kamu itu sudah memilih aku lewat 11 pernyataan itu. Iya, Bajil. Tapi kan persyaratan itu belum kamu penuhi semua. Jadi aku boleh dong berdekatan dengan siapa saja. Aku sedih dengan si kamu itu, Andini. Kenapa kamu sedih, Bajil? Kita kan belum terikat dan kita belum saling memiliki. Andiniku sayang. Aku pikir akulah satu-satunya yang telah kamu pilih lewat 11 pernyataan itu. Iya, Bajil, tapi kita lihat saja sampai semua persyaratan itu terpenuhi. Andiniku sayang, aku akan buktikan cintaku padamu. Maafkan aku, Bajil. Aku harus memberikan ujian ini padamu. Apa kamu bisa bertahan dalam penyamaranmu selama 1 minggu atau tidak? Aku rasa tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, Rumu. Karena jelas-jelas aku tidak pernah menikah dengan Bajang. Iya, Rati. Kita semua juga mengetahui hal ini. Tapi sekarang permasalahannya adalah Bajang sudah mengajukan permasalahan ini ke pemuka hukum adat. Jadi mau tidak mau, kita harus mengikuti keputusan itu nanti. Lalu bagaimana jika nantinya keputusan itu akan merugikan pihak kita? Karena itu, kita harus datang ke pertemuan itu untuk menyampaikan pandangan kita. Supaya menjadi pertimbangan buat mereka. Benar sekali, Rob. Kita harus datang ke pertemuan itu. Dan nantinya, kalau keputusannya merugikan kita bisa mengajukan keberatan. Betul. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Bapak, ada Puang Resa datang untuk menghadap. Hangga Reksa? Mau apa dia? Entahlah, Kanjeng. Dia bilang ada hal yang penting untuk bicarakan dengan Kanjeng. Baiklah, suruh dia masuk. Baik. Hormat Kanjeng. Katakan apa tujuanmu datang kemari, dan jangan bertele-tele. Hamba datang ke sini untuk menyampaikan pada Kanjeng, untuk tidak mengganggu pernikahan Kanjeng Putri Narirati dan putra hamba Dipangga. Kurang ajar. Jadi kamu datang hanya untuk mengatakan hal ini kepadaku. Apa hakmu? Ampun Kanjeng. Kanjeng Putri Narirati adalah calon menantu hamba, dan hamba punya hak untuk melindunginya dari siapapun yang ingin mengganggunya. Narirati itu istriku. Putramu Dwi Panggalah yang sudah merebutnya dariku. Kanjeng Putri Narirati tidak pernah menikah dengan Kanjeng. Jadi Kanjeng jangan berharap Kanjeng Putri akan menjadi istri Kanjeng. Rupanya kedatanganmu benar-benar ingin menantangku. Kamandanu! Kamandanu! Daulah, Kanjeng. Aku perintahkan sekarang juga kamu usir kakek tua ini. Cepat! Tunggu apa lagi? Maaf, Kanjeng. Hamba tidak bisa melakukan ini. Biar bagaimanapun, beliau adalah orang tua hamba sendiri. Kurang ajar. Kamu juga berani melawan perintahku ya? Ampun, Kanjeng. Untuk kali ini, hamba tidak bisa memenuhi keinginan Kanjeng. Cukup, Kanjeng.
Kanjeng tidak usah repot menyuruh Kamandanu mengusir hamba. Hamba sendiri akan pergi dari sini. Kamu sudah mempermalukan aku sebagai tumenung di istana ini, Kamandan. Dan aku tidak bisa terima semua ini. Prajurit! Prajurit! Tangkap berdebah itu. Mulai saat ini, kamu aku pecat, Kamandanu. Tidak akan aku izinkan kamu menginjakan kaki di istana ini. Dengan senang hati, Kanjeng. Hamba juga tidak ingin lagi bekerja pada Kanjeng. Seret dia keluar. Dan jangan pernah biarkan dia menginjakkan kaki di istana ini lagi. Tunggu! Lepaskan dia. Maaf, Nyai Putri. Kami bertangan oleh Kanjeng Bajang untuk mengusir Kamandanu. Apa? Kenapa? Apa kesalahannya? Karena dia sudah berani menentang perintahku, Wisya. Karena perintah Kanjeng itu salah. Mana ada seorang anak yang tega mengusir orang tuanya sendiri. Kamu bekerja untukku. Apapun yang aku perintahkan, kamu harus mengikutinya. Selama perintah Kanjeng itu benar, maka hamba akan ikuti. Tapi jika itu bertentangan dengan hati nurani hamba, maka jangan harap hamba akan mengikutinya. Kurang ajar. Seret dia. Ayo jalan. Tunggu. Jika Kamandanu pergi, aku tidak sudi lagi tinggal di sini. Aku juga sudah tidak mau lagi melihat wajahmu, Wisya. Kamu dan Kamandanu hanya bisa membawa sial untuk istana ini. Pergi kalian. Baiklah, kami akan pergi. Lepaskan. Ayo, Wisya. Kakak, mau apa kemari? Neng Andinku sayang, maafkan kalau aku lancang datang ke sini. Habis, aku sudah nggak kuat menahan rasa kangen bersama Neng Andin. Oh iya, aku bawakan hadiah buat kamu sebagai lambang cintaku padamu, Dewiku. Kakang, terima kasih ya Kakang. Kamu baik sekali. Saya harus baik ke semua orang, apalagi ke wanita secantik kamu. Aku harus rela melakukan apa saja buat kamu. Dewi Sari, kenapa kamu diam saja? Cepat tuangkan air putih kepada tamu kita ini. Pasti dia sangat lelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Iya, Kanjeng Putri.
pasti cemburu ya. Aku deket-deket sama Neng Andin. Apa? Aku cemburu sama kamu? Ah, tidak. Aku tidak cemburu sama kamu. Pusing. Kakang, kamu sangat mengingatkanku pada Tong Bajil. Tong Bajil? Kenapa dengan Tong Bajil? Tong Bajil juga baik, Kakang. Dia selalu membawakanku oleh-oleh. Dan dia juga mau melakukan apapun untukku. Ah, enggak. Tong Bajil itu baiknya cuma pura-pura. Dia itu padahal jahat. Dia itu laki-laki mata panjang. Kurang ajar, dasar dompet. Kalau saja aku tidak menyamar seperti ini, pasti akan kubunuh kamu. Dan bukan itu saja, dia itu suka berubah menjadi marmut dan masuk ke rumah-rumah penduduk. Tahu nggak dia ngapain masuk rumah penduduk? Ngintipin ibu-ibu yang lagi mandi. Dan yang lebih tragis lagi, Tong Bajil itu pernah mau dikeroyok warga karena dia mau perkosa nenek-nenek. Apa? Pokoknya laki-laki yang paling baik itu cuman Kang Barba. Iya, Kakang. Hei! Dasar dompet! Kurang ajar! Kamu menghina aku ya? Jadi, kamu perempuan jadi-jadian? Aku perempuan jadi-jadian! Aku perempuan jadi-jadian! Yang waktu itu aku peluk. Jadi, kamu? Ya! Aku Tong Bajil! Bajil, bagaimana ini? Kenapa dia jadi pingsan? Biarin saja dia pingsan! Mati sekalian! Aku sudah bisa! Biarin saja aku gagal! Tidak, Bajil. Justru kamu, aku anggap berhasil. Yang beneran ini ku sayang. Iya, Bajil. Aku melihat kecemburuanmu dan ketidakrelaanmu melihatku berdekatan dengan lelaki lain. Itu menandakan cintamu yang sangat besar kepada diriku. Maka dari itu, aku anggap persyaratan yang ketiga ini berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil. Andin sayang, terima kasih ya, terima kasih. Besok aku datang lagi, ya. Besok aku datang lagi sih. Kamu, aku anggap berhasil. Yang beneran ini ku sayang. Iya, Bajil. Aku melihat kecemburuanmu dan ketidakrelaanmu melihatku berdekatan dengan lelaki lain. Itu menandakan cintamu yang sangat besar kepada diriku. Maka dari itu, aku anggap persyaratan yang ketiga ini berhasil. Aku berhasil. Aku berhasil. Andin sayang, terima kasih ya, terima kasih. Besok aku datang lagi, ya. Besok aku datang lagi sih. Aku ingin kejelasan masa depanku. Sampai saat ini, aku masih menganggap kalau Nari Ratih adalah istriku. Tenang, ya. Kita bisa selesaikan semua masalah ini dengan baik-baik. Benar apa yang dikatakan Rom. Dan untuk itu,
kami sudah membawa seorang pandita yang kami rasa cukup baik dan bijaksana. Dan apapun keputusannya nanti, Romo minta kamu bisa menyikapinya dengan baik. Baiklah, Romo. Aku setuju. Silakan, Pendeta. Beribu ampun, Kanjeng. Pada saat Kanjeng Gusti Bajang menikah dengan Kanjeng Gusti Putri Narirati, maka pada saat itu yang beliau nikahi adalah Kanjeng Gusti Putri Narirati, bukan Kanjeng Gusti Putri Wisya. Inti permasalahannya adalah bahwa semua ini hanyalah kebohongan. Dan kita semua tahu, pada saat Kanjeng Gusti Putri Wisya menyamar sebagai Kanjeng Gusti Putri Narirati, tapi Kanjeng Gusti Bajang tidak tahu kalau ini adalah penipuan. Untuk itu, kami para pandita bersepakat bahwa Kanjeng Gusti Bajang adalah suami yang sah dari Kanjeng Gusti Putri Narirati. Bagaimana bisa? Kalian berpendapat seperti itu? Maaf, Kanjeng. Karena kalian berdua sudah mengucapkan janji pernikahan yang telah diucapkan sendiri dengan Kanjeng Putri Narirati. Dan pada saat acara lamaran, kedua belah pihak orang tua sudah saling menyetujui satu sama lain. Dan mereka menerima Kanjeng Gusti Bajang sebagai menantu. Dengan semua kebenaran ini, maka tidak diragukan lagi kalau Kanjeng Gusti Bajang adalah suami dari Kanjeng Gusti Putri Narirati. Dan kami memutuskan bahwa Kanjeng Gusti Putri Narirati tidak boleh menikah dengan Dwi Pangga. Ada satu hal yang kalian lupa. Di saat Bajang mengetahui semua kebenarannya, dia mau menerima aku sebagai seorang istri. Dan sebagai buktinya, sekarang aku sedang hamil. Bohong. Dia hanya bicara bohong, Pandita. Kalian tidak perlu percaya padanya. Siapa yang berbohong? Kamu tahu pasti kalau aku sedang mengandung anakku. Kamu menciptakan kebohongan ini hanya untuk memisahkan aku dengan istriku Narirati. Kamu benar-benar licik, Wisya. Sudah. Jangan berdebat. Kita masih belum bisa mendengarkan hasil keputusan akhir dari para pendeta. Lebih baik kita dengarkan dulu. Lanjutkan. Untuk memastikan bahwa Kanjeng Gusti Putri Wisya hamil atau tidak, sebaiknya Kanjeng Gusti Putri Wisya diperiksa terlebih dahulu oleh para tabib. Baik, aku tidak takut. Ini juga untuk membuktikan siapa di antara kita yang berbohong. Aku curiga, tabib yang tadi memeriksa Wisya itu pasti tabib palsu yang dibayar oleh Bajang. Aku juga punya pemikiran seperti itu. Bisa-bisa mereka memberikan laporan palsu. Baiklah, aku akan bicara dengan mereka. Benar. Maaf para wanita yang terhormat. Kami terpaksa menyampaikan keberatan kami tentang pemeriksaan Wisya. Akan lebih adil rasanya kalau pemeriksaan Wisya disertakan tabib yang berasal dari Kurawan. Tidak perlu. Menurutku satu tabib saja sudah cukup. Tidak, Bajang. Aku tetap menginginkan tabib dari Kurawan supaya hasilnya lebih adil. Oh, jadi kalian mencurigai aku melakukan permainan licik dalam masalah ini? Sejujurnya memang begitu, Bajang. Apabila disertakan tabib dari Kurawan, apapun hasilnya, aku tidak ragu menerimanya. Ampun, Kanjeng Gusti. Menurut hemat hamba, apa yang diusulkan oleh Gusti Kanjeng Kebowinarang itu ada benarnya juga. Supaya hasilnya bisa diterima oleh semua pihak, tidak ada salahnya kalau salah satu tabib dari Kurawan ikut sertakan juga, Kanjeng.
Terima kasih. Kalau begitu, aku akan mengutus orang untuk memanggil tabib dari Purawan. Monggo Kanjeng. Terima kasih.